sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Iman Padang yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, iman dan Islam, sehingga kita dapat meluangkan waktu, meninggalkan pekerjaan, kita langkahkan kaki dan kita ayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah. Allah kiranya berkenan untuk memberikan balasan yang berlipat ganda nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan alam tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini menyampaikan pengajian zuhur di hadapan kita bersama dengan judul memaksimalkan ibadah kurban. Salah satu syariat yang penting untuk kita lakukan Bapak dan Ibu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang melimpah ruah, nikmat yang begitu banyak. Para mufassirin kemudian menyebutkan bahwa Al-Kautsar salah satu sungai yang Allah sengaja ciptakan dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah letakkan di dalam surga. Semua umat manusia kelak ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka pasti akan minum daripada sungai Al-Kautsar itu. Namun bila kita lihat dari katanya ataupun asal bahasanya, bahwa Al-Kautsar merupakan bentuk jamak, di mana di situ ada maksud bahwa Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Maka dengan nikmat-nikmat yang telah banyak Allah berikan dalam kehidupan manusia, bahkan tidak satu pun kita yang dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fashalli li rabbika wanhar. Maka dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak, laksanakanlah ibadah salat karena Tuhan dan berkurbanlah. Imam Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi, beliau ketika melihat ayat ini, di mana di dalam ayat yang kedua itu Allah menggandengkan kalimat fashalli li rabbik, mendirikan salat, maksudnya salat wajib 5 waktu sehari semalam dengan berkurban. Maka kemudian kalaulah ibadah salat itu wajib, maka kemudian beliau pun mengambil sebuah pendapat bahwa bagi orang-orang yang diberikan kemampuan berkurban, mereka yang diberikan kelebihan rezeki, mereka yang diberikan kelapangan untuk bisa berkurban, kalau ibadah salat itu hukumnya wajib, maka kemudian bagi mereka yang mampu, kata Imam Hanafi, mereka juga diwajibkan untuk berkurban. Ditambah lagi dengan sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa-siapa yang diberikan kemampuan untuk berkurban tapi enggan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekat
begitu tegas dan keras. Allah dan Rasulnya menginginkan kita untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, paling tidak ada dua saja sesungguhnya bila kita ingin menjadikan ibadah kurban kita diterima oleh Allah. Dan dalam semua amal yang kita lakukan, sesungguhnya hanya ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama soal niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat. Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, beliau kemudian memberikan perumpamaan bahwa manusia dalam melakukan ibadahnya kepada Allah terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ada mereka yang beribadah dengan harapan mendapatkan surga. Beribadah ingin mendapatkan begitu banyak kebaikan atas ibadah yang dilakukan. Orang seperti itu, kata Al-Imam An-Nawawi, bagaikan beribadah seperti seorang pedagang. Tidak jelek menjadi pedagang, tapi dalam beribadah bila yang kemudian diharapkan adalah untung, maka kemudian Bapak dan Ibu kita beribadah bukan cari untung. Maka kemudian bila kita berkurban, lalu kemudian kita berharap misalkan daging kita sebagai peserta itu mesti begini, mesti begitu, jumlahnya mesti banyak. Bapak dan Ibu ketahuilah bahwa kita berkurban bukan jual beli daging dengan panitia kurban. Kalau mau jual beli daging, datang saja ke tempat tukang daging. Oleh sebab itu niat ini menjadi hal yang sangat penting, karena barometer dari sebuah nilai ibadah tergantung kepadanya. Maka orang yang beribadah hanya meniatkan untuk surga sesungguhnya tidak tepat. Kenapa? Karena surga tidak bisa memberikan manfaat bila tidak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sampai dengan seterusnya itu, ada orang yang beribadah, kata beliau, disebabkan menjadi alasan baginya ibadah karena sangat takut masuk neraka. Orang yang beribadah seperti itu bagaikan seorang budak, apapun yang dilakukan sebatas hanya memenuhi tanggung jawab, memenuhi kewajiban. Karena apapun yang dilakukan, hak salah satunya karena terpaksa. Bila dia punya majikan, bila dia punya tuan, maka ketika perintah tidak dikerjakan, kemungkinan tuannya akan marah. Dan kemungkinan kalau dia tidak beribadah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang menjadikan neraka sebagai dasar ibadah itu tentu juga belum tepat. Oleh karena itu Allah menyebutkan, mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sebaiknya kita beribadah Bapak dan Ibu kaum muslimin, termasuk dalam berkurban, dengan mengikhlaskan, memurnikan, meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah, bahwa bila ibadah kita ingin diterima di sisi Allah, berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat yang kedua adalah lakukan ibadah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk. Karena itu bila ada yang menambah menurang dalam urusan ibadah, tentu dilarang dalam agama kita. Apalagi dalam urusan tauhid, dalam urusan iman akidah, tapi dalam urusan muamalah duniawiyah terbuka pintu perbedaan yang memang itu tergantung perkembangan zaman kita masing-masing. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimahumullah, dalam pelaksanaan ibadah kurban ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilihlah hewan kurban yang memenuhi syarat untuk dikurbankan. Bapak dan Ibu kaum muslimin, ada beberapa jenis hewan kurban yang mungkin kita semua sudah tahu. Yang pertama, unta. Bisa berkongsi 10 atau 7 orang satu kelompok. Yang kedua, sapi atau sejenis sapi, bisa berkongsi kita 7 orang. Kemudian boleh juga kalau mampu kita sendirian atau satu keluarga, 1 ekor sapi tentu juga dibolehkan. Kemudian kambing atau sejenisnya. Bapak dan Ibu kaum muslimin,
ketika hewan kurban yang kita sembelih itu cacat, mungkin matanya sudah pecah satu, mungkin telinganya sudah terpotong, mungkin kakinya sudah pincang dan seterusnya, maka bila nampak secara jelas bahwa hewan itu sudah cacat, tidak sehat, kemudian belum cukup umur, sebaiknya tidak digunakan untuk dikurbankan. Dan tentunya Bapak dan Ibu kaum muslimin, bagaimana pelaksanaan dalam penyembelihan, kemudian bagaimana aturan pembagian daging ataupun hasil kurban, mari kita merujuk kembali kepada tuntunan yang telah diajarkan dalam agama kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin semakin ikhlasnya kita perbaiki tuntunan dan tata cara kita dalam pelaksanaan kurban, insya Allah nilai ibadah kurban kita akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.